Partiswari, NIM 1805 511 037. Kusuma Putra, NIM 1805511038. Perkenalkan, nama saya Histori Kardo dengan NIM 18055 Halo, perkenalkan nama saya Rudi Fieri Marata Singkuri, NIM 180551104. Perkenalkan, nama saya Grandi Sadra Nugroho, NIM 18055111043. Materi pertama yaitu penurunan rumus pembayaran tunggal, mencari F bila diketahui P. Jika uang sejumlah P diinvestasikan saat ini, yaitu T-nya sama dengan 0, dengan tingkat bunga efektif sebesar 1% per periode dan dimajemukkan tiap periode, maka jumlah uang tersebut pada waktu akhir periode akan menjadi F1 sama dengan P ditambah bunga dari P sama dengan P ditambah PI, maka menjadi P dikali 1 tambah I. Pada akhir periode 2 akan menjadi F2 sama dengan F1 ditambah bunga dari F1, maka akan menjadi P dikali 1 tambah I dipangkatkan 2. Senada dengan itu, pada akhir periode 3 akan menjadi F3 sama dengan F2 ditambah F2I, maka akan menjadi P dikali 1 tambah I pangkatan 3. Dengan analogi yang kita dapat tadi, maka di akhir periode ke N jumlah uang tersebut akan menjadi F sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Dengan ringkasan permajemukan tersebut ada di tabel berikut. Nah, lalu faktor 1 ditambah I dipangkatkan N dinamakan faktor jumlah pemajemukan pembayaran tunggal atau disingkat dengan SPCAF, dan akan menghasilkan jumlah F dari nilai awal sejumlah P setelah dihubungkan secara majemuk selama N periode dengan tingkat I% per periode. Jelasnya, SPCAF bisa didefinisikan sebagai F per P sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan N. Persamaan tersebut juga dapat dinyatakan sebagai F per P sama dengan F per P, I%, N, yang artinya adalah kita ingin mendapatkan F dengan mengetahui nilai P, I%, dan N. Dengan demikian, persamaan tersebut juga bisa diekspresikan dengan F sama dengan P dikali F per P, I%, N. Dengan melakukan perumusan seperti ini, maka dengan mudah kita akan mendapatkan nilai F pada berbagai nilai P, I, dan N yang berbeda karena faktor F per P, I%, dan N telah tersedia dalam bentuk tabel untuk berbagai nilai I dan N. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi pertama, yaitu seorang karyawan meminjam uang di bank sejumlah 1 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Di sini kita akan menghitung yang A, yaitu gambar diagram aliran kas dari persoalan tersebut. Yang kedua, menghitung dengan cara rumus, dan ketiga, yaitu menghitung dengan cara tabel. Untuk menghitung dengan aliran kas dari persoalan tersebut bisa dilihat di atas dengan aliran seperti ini. Yang kedua yaitu menghitung dengan cara rumus, bahwa diketahui P sama dengan 1 juta rupiah, I sama dengan 12%, dan N sama dengan 5, yaitu 5 tahun. Maka didapatkan F 1 juta rupiah dalam kurung 1 tambah 0,12 kurung tutup pangkat 5. Nah, itu sama dengan 1 dalam kurung 1,12 dalam kurung tutup pangkat 5. 1 hasil dari 1,12 pangkat 5 yaitu 1,7623. Nah, 1 dikali 1,7623 didapatkan akhirnya yaitu 1,7623 juta. Nah, itu secara rumus. Nah, dengan cara tabel ini kita bisa melihat tabel yang sudah disediakan, itu bisa dilihat di internet maupun diberikan oleh dosen. Nah, di sini dengan cara tabel kita melihat tabel pada lampiran dengan I sama dengan 12%, dengan N sama dengan 5,
pada tabel tersebut akan tampak angka 1,762. Nah, dengan demikian maka nilai F adalah F sama dengan 1 juta rupiah sama dengan F per P, 12%, 5 dalam kurung tutup sama dengan 1 juta dikali 1,762. Hasilnya sama, yaitu 1,762 juta rupiah. Nah, di sini perbedaan angka dari kedua perhitungan di atas disebabkan karena pembulatan yang dilakukan pada pembulatan tabel. Sebetulnya angka pada tabel adalah sama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi kedua, yaitu faktor nilai sekarang dari pembayaran tunggal mencari P bila diketahui F. Nah, dari persamaan 2.4 sebelumnya, kita dapat menulis persamaan P, yaitu P sama dengan F dikalikan 1/1 plus I dikalikan N. Nah, faktor yang berada di dalam kurung ini dinamakan faktor nilai sekarang pembayaran tunggal atau biasa disingkat SPPWF, atau sering hanya juga disebut dengan faktor nilai sekarang. Nah, faktor ini memungkinkan kita menghitung faktor nilai sekarang dari suatu nilai F dan N periode mendatang bila tingkat bunga yang berlaku adalah I%. Diagram aliran kas dari persoalan yang seperti ini digambarkan pada gambar 2.6, dan secara fungsional faktor SPPWF dapat dinyatakan dengan dalam kurung P per F, I%, N, di mana artinya kita ingin mendapatkan P dengan mengetahui nilai F, I% dan juga N. Oleh karenanya, persamaan 2.8 dapat diekspresikan dalam bentuk fungsional sebagai berikut. Nah, di sini P sama dengan F dalam kurung P per F, I%, N. Nah, nilai-nilai dari faktor SPPWF untuk berbagai nilai I maupun N juga ditunjukkan pada lampiran yang tersedia. Nah, berikut adalah gambar 2.6 di mana menunjukkan diagram aliran kas untuk mendapatkan P bila F yang diketahui. Pada dasarnya, harga dari kedua faktor di atas, SPCAF dan SPPWF, saling berkebalikan pada I dan N yang sama. Secara matematis, hal ini dapat dirumuskan yaitu F per P, I%, N sama dengan 1 per F per P, I%, N, atau F per P sama dengan 1 per F per P. Dan adalah penting untuk ditekankan bahwa kedua jenis rumus yang diturunkan di atas merupakan rumus pembayaran tunggal, yang mana rumus ini hanya digunakan untuk mendapatkan nilai sekarang atau nilai mendatang bila hanya satu pembayaran atau penerimaan diketahui. Konversi dari pembayaran atau penerimaan yang lebih dari satu akan dibahas pada subbab selanjutnya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan contoh soal materi kedua, yaitu tentukan berapa banyak uang yang harus didepositkan pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi 10 juta rupiah. Bila diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Dengan pertanyaan yang A dengan menggunakan rumus bunga, kemudian yang B dengan tabel yang telah tersedia. Yang pertama dengan menggunakan rumus yaitu P sama dengan F 1/1 plus I dikali N, dengan F sama dengan 10 juta, kemudian 1/1 plus 0,18 I yang didapat dari bunga yang berlaku yaitu 18%, kemudian N 5 yaitu 5 tahun, didapatkan 10 juta rupiah dikali 0,4371 dihasilkan sebesar 4,371 juta rupiah. Kemudian yang B dengan tabel dapat dilihat pada lampiran diperoleh nilai P per F 18% dengan 5 tahun yaitu 0,4371, sehingga hasil sama dengan jawaban A di atas. Jadi untuk mendapatkan 10 juta dalam 5 tahun mendatang dengan tingkat bunga 18%, maka harus didepositkan sebanyak 4,371 juta rupiah saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor pemujumukan deret seragam atau mencari F bila diketahui A.
Diagram aliran kas yang menunjukkan deret seragam sebesar A selama N periode dengan bunga I%. Deret seragam yang seperti ini sering disebut dengan annuity. Bila kita meminjam sejumlah uang yang sama atau A setiap tahun selama N tahun dengan bunga I%, maka besarnya pinjaman pada tahun ke N tersebut adalah F sama dengan A ditambah A dikali 1 tambah I ditambah A dikali 1 tambah I kuadrat ditambah sampai dengan A dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1 tambah I akan diperoleh F1 tambah I sama dengan A dikali 1 tambah I ditambah A dikali 1 tambah I pangkat 2 ditambah A dikali 1 tambah I pangkat 3 sampai dengan A dikali 1 tambah I pangkat N. Apabila kita mengurangkan persamaan 2.12 yang di atas pada persamaan 2.13, maka akan didapatkan F1 tambah I dikurang F sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang A, atau F dikali 1 tambah I dikurang 1 sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1. F sama dengan A dikali 1 tambah I dikurang N kurang 1 per I, atau F per A sama dengan 1 tambah I dikali N kurang 1 per I. Faktor ini dinamakan faktor pemajemukan deret seragam atau Uniform Series Compound Common Factor, dan secara fungsional dapat dinyatakan dengan F per A I persen N sama dengan 1 ditambah I dikali N kurang 1 per I, atau F sama dengan A dikali F per A I persen N. Oke, balik lagi pada saya Ide Bagus Kewang Ananda Kusma Putra, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu contoh soalnya. Nah, jika seseorang menabung sebanyak 100.000 tiap bulannya selama 25 bulan dengan bunga 1% per bulannya, berapakah ia miliki pada bulan ke-25 tersebut? Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan solusi, yaitu F sama dengan A dalam kurung F per A dikali 1% dikali M. Nah, di sini A yaitu 100.000 dalam kurung F per A sesuai tabel, yaitu dikali 1% dikali 25. 100.000 dikali 28 per 243 itu kita dapatkan sesuai ada yang ada di tabel. Nah, dengan hasil yang kita dapatkan yaitu 2.824.300 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-25 jumlah uang yang dimiliki adalah 2.824.300 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor sinking fund deret seragam mencari A bila diketahui F. Faktor ini adalah kebalikan dari use cap di atas dari persamaan 2.14. Bisa kita tulis A sama dengan F N per 1 plus I N min 1, atau A per F sama dengan I per 1 plus I N min 1. Persamaan 2.19 menunjukkan faktor fund deret seragam atau Uniform Series Sinking Fund Factor atau USFF. Dalam bentuk lain dapat juga dinyatakan A per F I persen N sama dengan I per 1 plus I min 1, atau A sama dengan F A per F I persen N. Kemudian pada materi 4 dengan contoh soal, yaitu Desi saat ini berusia 17 tahun. Ia merencanakan membeli rumah tipe 70 pada saat ia berusia 28 tahun. Harga rumah pada saat ia berusia 28 tahun diperkirakan 150 juta rupiah. Untuk memenuhi keinginan ia harus berusaha keras menabung mulai tahun ke-18. Bila ia akan menabung dengan jumlah yang sama tiap tahun dan bunga yang diberikan oleh bank adalah 12%, berapakah Desi harus menabung setiap tahunnya? Di sini ada solusi, yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan F A per F I persen N, di mana N yaitu 11 tahun. Maka bila dimasukkan ke dalam rumus yaitu 150 juta rupiah dikali 0,0842
dengan hasil 7.263.000 rupiah.